السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para habaib, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita bersama, pimpinan Majlis Al-Fatah Al-Muhtaram Wal-Mukarram Ad-Da'i ilallah Al-Habib Ridha bin Yahya, begitu juga pimpinan Az-Zikra Kiai Haji Abdul Syukur. Tidak lupa pula hadir di sini ada orang tua kita Al-Habib Hasan bin Abdul Qadir Al-Attas, Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf, Al-Habib Muhsin Al-Attas, dan semuanya para habaib, para sesepuh, para tokoh masyarakat. Tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan para habaib kita, para ulama kita, para guru-guru kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Habail kiram, alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama merayakan milad Majelis Al-Fatah Bogor yang ke-5. Mari sama-sama kita bacakan Fatihah. Mudah-mudahan Majelis Al-Fatah Bogor semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin makmur, semakin bermanfaat. Dan guru kita Habib Ridha bin Yahya beserta mantu-mantunya, anak-anaknya, keluarganya, santri-santrinya, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat wal afiyat fi taatillah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Habail kiram, majelis-majelis ilmu seperti ini yang dibina dan diasuh oleh guru-guru mulia yang sanad keilmuannya bersambung sampai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di akhir zaman seperti ini menjadi sangat-sangat penting, saudara. Kenapa? Saya teringat satu sabdanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabah Abu Umamah Al-Bahili, yang juga dikutip oleh Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, yang bersumber dari berbagai referensi kitab hadis, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Suatu saat Nabi Muhammad pernah ngasih informasi ke sahabat-sahabatnya.
Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, kaifa antum idza taghat nisaukum wa fasaqa syubbanukum wa taraktum jihadakum. Kata Nabi Muhammad, kaifa antum, bagaimana kalian? Apa yang akan kalian lakukan kalau datang suatu saat nanti taghat nisaukum, wanita-wanitanya durhaka, melampaui batas, saudara. Wa fasaqa syubbanukum, dan pemuda-pemudanya menjadi durjana. Wa taraktum jihadakum, dan kalian meninggalkan jihad. Masya Allah, saudara. Apa yang Nabi sampaikan kepada sahabat ini, saudara, kita terang-terangan melihat secara telanjang mata di depan mata kita di zaman ini, saudara. Taghat nisaukum, perempuan-perempuannya durhaka, melampaui batas. Bagaimana tidak? Sekarang kita lihat, ya Allah, kalau dulu yang namanya perempuan-perempuan mau maksiat takut-takut, ngumpet-ngumpet, saudara. Tapi sekarang terang-terangan mempertontonkan daripada kemaksiatannya di media sosial. Kadang-kadang muslimah, kadang-kadang hadir majelis, tapi begitu di depan kamera media sosial tidak bisa mengontrol dirinya, saudara. Diumbar, itu yang namanya kefasikan. Saya mau tanya, yang model begitu zaman sekarang banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Wa fasaka syubbanukum, enggak sampai di situ, kata Nabi, pemuda-pemuda kalian menjadi fasik. Saudara, kita lihat sekarang, nggak usah jauh-jauh, fasik itu diantaranya apa? Mempertontonkan kemaksiatan, itu bikin orang jadi fasik, saudara. Kita lihat sekarang depan mata kita, Jumatan. Jumat itu buat laki-laki yang balik, bukan musafir, wajib hukumnya. Tapi berapa banyak di berbagai wilayah, apalagi di kota-kota, saudara, khotib sudah khutbah, bahkan kadang-kadang imam sudah mulai sholat, tapi dengan entengnya pemuda-pemuda yang harusnya wajib Jumatan tidak sholat Jumat tanpa merasa dosa, saudara. La ilaha illallah. Persis seperti yang dikatakan Nabi, pemuda-pemudanya menjadi fasik. Belum lagi kalau kita bicara narkoba merajalela. Belum lagi kalau kita bicara pinjol, saudara. Orang sekarang minjem online pakai riba merasa udah bukan dosa lagi. Belum lagi kalau kita bicara soal judi online. Saya mau tanya, anak sekarang yang ketularan judi online banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Fasaqa syubbanukum, kata Nabi Muhammad. Pemuda-pemudanya menjadi fasik. Wa taraktum jihadakum, dan kalian meninggalkan jihad. Saudara, kita hidup di zaman jangankan orang berjihad, bicara jihad saja orang takut, saudara. Orang kalau bicara jihad sekarang takut dituduh teroris, takut dituduh radikalis, takut dituduh ekstremis. Jangankan bicara jihadnya, dengar aja orang ngomong jihad takut, saudara. Padahal kata Nabi Muhammad, yang namanya jihad madin ila yaumil qiyamah, jihad sampai hari kiamat nggak bakal selesai, nggak bakal putus. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, persis seperti yang dikatakan Nabi, saudara. Itu sahabat mendengar Nabi mengatakan seperti itu, kaget-kaget sahabat. Awakainun dalika ya Rasulullah, ya Rasulullah, apakah yang model begitu bakal terjadi ya Rasulullah? Sahabat nggak habis pikir, nggak kebayang, apa iya ada zaman perempuan-perempuannya rame-rame jadi durhaka, melampaui batas. Karena perempuan-perempuan zaman Nabi Muhammad solehah luar biasa, para sahabiyah. Itu sebelum diwajibkan hijab mereka nggak berhijab, tapi begitu diwajibkan hijab nggak pakai lama, langsung perempuan-perempuan Madinah kal ghurbanis sud, seperti gagak-gagak warna hitam, perempuan Madinah serentak langsung berhijab, saudara. Mereka bertanya-tanya, apa iya ya Rasulullah, ada perempuan-perempuan di satu zaman yang menjadi durhaka rame-rame, pemuda-pemudanya durjana rame-rame fasik. Padahal pemuda zaman sahabat seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib, la fata illa Ali wala sayfa illa dzul fiqar. Dan apa iya ya Rasulullah, ada satu zaman orang-orang meninggalkan jihad ya Rasulullah. Karena dulu zaman Nabi, saudara, kalau ada yang coba-coba meninggalkan jihad, Masya Allah, ada kejadian di perang Tabuk, Ka'ab bin Malik, hadisnya panjang lebar di Riyadhus Shalihin dikutip.
Gara-gara meninggalkan jihad, saudara, Nabi Muhammad perintahkan satu kota Madinah jangan tegur dia, saudara. Sampai Allah yang turunkan ayat. Padahal dia tulus datang minta maaf kepada Rasulullah, nggak ngarang-ngarang alasan, ibadallah. Makanya sahabat heran, apa iya ya Rasulullah, ada zaman yang seperti itu, perempuannya durhaka, laki-lakinya durjana, dan jihadnya ditinggalkan. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Walladzi nafsi biyadihi wa asyaddu minhu sayakun. Kata Rasulullah, demi Allah, demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, jangankan yang seperti itu, wa asyaddu minhu sayakun, yang lebih parah akan terjadi, saudara. Na'udzubillah min. Bahkan nggak sampai di situ, saudara. Rasulullah mengatakan, harus sahabat, wa ma asyaddu minhu ya Rasulullah. Sahabat tanya lagi, apa lagi yang lebih parah ya Rasulullah? Yang tadi saja sudah parah. Kata Rasulullah, kaifa antum idza lam ta'muru bima'ruf wa lam tanhau 'anil munkar. Kata Nabi Muhammad, bagaimana kalian wahai para sahabat kalau menghadapi satu zaman tidak ada lagi yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, saudara. Kemaksiatan merajalela di mana-mana, kemunkaran merajalela di mana-mana. Saya mau tanya, zaman yang seperti itu sekarang terjadi atau tidak? Terjadi atau tidak? Jangan kena amar ma'ruf nahi munkar. Di dalam satu riwayat ada sahabat yang mengatakan, sayati 'alan nasi zamanun la an takuna fihim jifatu himar ahabbu ilaihim min mu'minin ya'muruhum wa yanhahum. Jangan kaget kalau orang amar ma'ruf nahi munkar dibenci, saudara. Kata sahabat, nanti akan datang satu zaman, andai kata ada bangkai himar, bangkai keledai, ada di tengah-tengah masyarakat, bangkai keledai, bau busuk, bawa penyakit itu bangkai keledai, tapi itu lebih disenangi orang-orang daripada kalau ada yang amar ma'ruf nahi munkar, saudara. Daripada ada yang menyampaikan hak itu hak, yang batil itu batil, saudara. Makanya sahabat heran, ya Rasulullah, ini kok nggak ada yang sholawat teman Nabi ini? Ya Rasulullah, awakainun dzalika ya Rasulullah, apakah yang seperti itu akan terjadi ya Rasulullah? Ada satu zaman orang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar karena sahabat nggak habis pikir, Pak Bu. Itu yang namanya sahabat Allah puji dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin, kalian menjadi sebaik-baiknya umat, ukhrijat linnas. Kenapa dipuji dalam Al-Quran? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, karena mereka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, saudara. Makanya sahabat heran, apa iya ya Rasulullah, ada satu zaman orang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, nggak habis pikir sahabat. Apa kata Nabi SAW? Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, wa asyaddu minhu sayakun, yang lebih parah lagi akan terjadi, saudara. Wa ma asyaddu minhu ya Rasulullah, yang lebih parah apalagi ya Rasulullah? Makin heran para sahabat. Kata Nabi Muhammad, kaifa antum idza ra'aitum munkara ma'rufa wal ma'rufa munkara. Bagaimana kalian kalau lihat satu zaman yang ma'ruf dianggap munkar, yang munkar dianggap ma'ruf, yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik, yang benar dianggap salah, yang salah dianggap Jawab yang jujur, yang model begitu zaman sekarang banyak atau tidak? Kurang kompak, kurang semangat, banyak atau tidak? Yang membalik-balikkan keadaan banyak atau tidak? Ya Allah, berapa banyak di dunia internasional kita lihat, Pak Bu, di dunia internasional saat ini, ya, orang poligami dianggap kriminal, poligami dianggap kriminal, diskriminasi, nikah siri itu dianggap diskriminasi, saudara. Giliran LGBT dianggap hak asasi, yang baik dianggap benar, yang benar dianggap salah, yang salah dianggap terjadi. Di beberapa negara di dunia kita lihat perempuan pakai cadar dicurigain, ini calon-calon teroris nih. Coba aja kalau bisa masuk Singapura pakai cadar, saudara, gue sebut dah. Coba aja bagian negara Eropa pakai cadar, nggak bisa masuk, susah, saudara. Orang pakai cadar dicurigain, dianggap berbahaya, saudara. Giliran telanjang dianggap style, gaya hidup.
Yang baik dianggap salah, yang salah dianggap yang hak dianggap batil, yang batil dianggap hak. Terjadi saudara. Berapa banyak di zaman ini yang udah dibulak-balikan. Sahabat heran, ya Rasulullah, awakainun dzalika ya Rasulullah, apakah yang model seperti itu akan terjadi ya Rasulullah? Gak habis pikir para sahabat. Tadi awalnya perempuan durhaka, laki-laki durjana, jihad ditinggalkan, kemudian amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan, kemaksiatan merajalela. Kemudian kau mengatakan lagi ya Rasulullah, bahwasanya akan terjadi satu zaman baik dianggap benar, benar dianggap salah, salah dianggap benar, hak dianggap batil, batil dianggap hak, ma'ruf dianggap munkar, munkar dianggap ma'ruf. Apa iya terjadi yang seperti itu ya Rasulullah? Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Walladzi nafsi biyadihi wa asyaddu minhu sayakun. Kata Rasulullah, demi Allah, jangankan yang seperti itu, yang akan lebih parah lagi akan terjadi, saudara. Wa ma asyaddu minhu ya Rasulullah. Makin heran para sahabat, yang lebih parah apalagi ya Rasulullah? Yang itu saja sudah parah, yang parah apalagi ya Rasulullah? Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kaifa antum idza amartum bimunkar wa nahaitum an ma'ruf. Kata Nabi Muhammad, bagaimana kalian kalau kalian menyerukan kepada kemunkaran dan mencegah kepada ma'ruf, kepada kebaikan. Yang munkar didukung, yang baik dihalang-halangin. Masya Allah. Dan ini banyak terjadi di zaman ini, saudara. Ibadallah, hati-hati. Kalau itu semua sudah terjadi, yang perempuannya durhaka, laki-lakinya durjana, jihadnya ditinggalkan, kemaksiatan merajalela, amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan, yang munkar dianggap ma'ruf, yang ma'ruf dianggap munkar, bahkan orang mengajak kepada kemunkaran, mencegah kepada kema'rufan. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bi halaftu la utihanna lahum fitnah yasirul halimu fiha hayran. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku bersumpah dengan zatku, kalau itu semua sudah terjadi, la utihanna lahum fitnah, akan aku taruh di tengah-tengah hamba-hambaku fitnah. Kalau fitnah itu sudah terjadi, saudara, yasirul halimu fiha hayran, orang-orang yang bijak, orang-orang yang baik akan kebingungan. Bahkan dalam hadis Nabi, hadis yang lain Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudlim. Kata Nabi Muhammad, segeralah beramal sebelum datang fitnah. Fitnah itu kalau datang seperti apa? Ka qita'il lailil mudlim, seperti potongan-potongan kegelapan di malam hari. Saudara, orang kalau kegelapan di malam hari, tidak ada lampu yang menerangi, dia bingung, di kanan ada apa, di kiri ada apa, apakah di depan ada lubang atau tidak, dia nggak tahu. Itu gambaran fitnah akhir zaman yang disebutkan oleh Nabi. Fitanan ka qita'il lailil mudlim, segera beramal, kata Rasulullah, sebelum datang fitnah, seperti potongan-potongan kegelapan di malam hari. Kata Rasulullah, kalau itu sudah terjadi, fitnah seperti itu sudah datang, yusbihul mar'u mu'minan wa yumsi kafiran. Orang paginya mukmin, sorenya kafir, saudara. Yumsi mu'minan wa yusbih kafiran. Morenya mukmin, paginya sudah kafir. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari fitnah akhir zaman. Amin ya rabbal. Bagaimana caranya selamat? Singkat saja saudara, karena sudah malam. Ibadallah, Al-Imam Al-Ghazali alaihi ridwanullah, beliau mengatakan, kalau sudah zaman seperti itu terjadi, zaman yang begitu banyak fitnah, maka cara kita selamat, la yaslam minha illa man ahyallahu qalbahu bil ilm. Tidak akan selamat kecuali orang-orang yang Allah hidupkan hatinya dengan ilmu, saudara. Yang selamat yang dekat dengan ulama, yang selamat yang nggak jauh dari majelis-majelis taklim, yang selamat yang nggak jauh dari bimbingan guru, tapi guru bukan sekedar guru, yang istiqamah, yang betul-betul ahlus sunnah wal jamaah, yang betul-betul berilmu, yang betul-betul saleh, ulama beneran, bukan ulama-ulamaan, ulama yang sesungguhnya, yang takut kepada Allah Subhanahu. Itu adalah pintu kita menuju Rasulullah. Maka di zaman-zaman seperti ini, zaman yang begitu banyak fitnah, kalau kita mau selamat, saudara,
jangan jauh-jauh dari ilmunya baginda Nabi besar Muhammad. Saudara, Nabi mengatakan, kata Rasulullah apa? Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Ini hadis sederhana, simpel, tapi dalam maknanya. Kata Nabi, siapa orang yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah bikin dia paham ilmu agama. Sebab orang kalau nggak paham ilmu agama, bagaimana dia tahu halal haram? Bagaimana dia tahu sholatnya sah apa nggak sah? Bagaimana dia tahu mana yang najis, mana yang enggak? Bagaimana dia tahu mana yang hak, mana yang batil? Orang kalau nggak tahu ilmu agama, bagaimana caranya mau selamat dari fitnah akhir zaman, saudara? Betul atau betul? Betul atau betul? Mohon maaf, baru digoda sama produk Israel aja banyak yang goyang, apalagi goda sama Dajjal, saudara. Baru digoda produk Israel banyak yang goyang, apalagi digoda sama Dajjal. Ulama boy fatwa nih, Syekh Al-Buti, ulama besar dunia, Syekh Al-Habib Abdullah Baharun, Syekh Taqi Uthmani, mufti besar Pakistan, Syekh Yusuf Al-Qardawi, MUI, fatwa haram beli produk-produk yang mendukung perjuangan Israel. Baru dibilangin begitu aja nggak sanggup ngelawan hawa nafsu, saudara. Digoda sama produk Israel aja nggak bisa lepas. Bagaimana digoda sama Dajjal nanti di akhir zaman? Betul atau betul? Betul atau betul? Makanya Imam Ghazali mengatakan apa? La yaslam minha illa man ahyallahu qalbahu bil ilm. Nggak bakal selamat dari fitnah akhir zaman kecuali yang Allah hidupkan hatinya dengan cahaya maka kita doakan mudah-mudahan insyaallah Majelis Al-Fatah mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula guru kita Habib Ridha beserta pesantrennya Al-Falah dan semua majelis-majelis yang mulia, majelis Az-Dzikra dengan segala majelis ilmunya, mudah-mudahan makin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita istiqamah ikut bersama para ulama, baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Amin ya rabbal. Makanya saya mau tanya jamaah Al-Fatah semuanya jawab yang kompak, siap istiqamah bersama ulama? Orang semangat, siap istiqamah bersama ulama? Siap istiqamah ngaji? Siap istiqamah nuntut ilmu? Siap istiqamah ikut jalannya ulama yang istiqamah? Takbir! Takbir! Sallu ala nabi. Terakhir sebagai penutup, saudara, saya pengen ingatkan masalah Palestina ini belum selesai, bahkan keadaannya makin kemari makin kacau, saudara. Saya mau bacakan sedikit data biar kita mikir. Data penting terkait daripada apa yang terjadi saat ini di Palestina, saudara. Jangan dipikir udah selesai terus kita tenang-tenang aja, adem-adem aja. Dari 7 Oktober sampai hari ini, saudara, itu total di Gaza yang syahid, yang meninggal dunia sampai saat ini 20.258 orang, saudara. Itu jumlah nggak main-main. Ini mungkin kalau full Adz-Dzikra mungkin 20.000 muatannya kalau full Adz-Dzikra. Bayangin kalau semuanya dijajarin jadi mayat. Ini jumlah bukan sedikit. Syekh Al-Habib Abdullah Baharun mengatakan mukmin yang hatinya nggak sakit dengar satu muslim dibunuh bi ghairi haq aja udah sakit luar biasa, saudara. Tapi kalau kita dengar angka 20.000, 15.000 meninggal, adem-adem aja hati kita. Ada syai' fi imanik, ada sesuatu dalam imanmu itu, saudara. 20.000 lebih, nggak main-main, ikhwan. Ini belum termasuk yang jatuh, yang tertumpuk di bawah reruntuhan. Yang tertumpuk di bawah reruntuhan yang belum berhasil diambil jenazahnya kurang lebih 7.000 orang, saudara. Jadi kalau di total hampir 30.000 yang meninggal dunia. Inna lillahi. Dan itu mayoritas anak-anak kecil dan perempuan, ya ikhwar. Nggak main-main. Belum yang luka. Yang luka sampai saat ini 53.688. 53.000 lebih yang luka parah. Sedangkan rumah sakit sendiri di sana, rumah sakit sendiri 23 rumah sakit hancur total. 53 klinik, 53 pusat kesehatan, 140 klinik itu udah nggak bisa dipakai lagi, ya ikhwan. Mereka mau berobat kemana? Mau masukin obat-obatan susah. Bahkan kami FPI biasa ngirim bantuan melalui satu orang, saudara. Orang yang kami kirim bantuan yang biasa kami komunikasi dengan mereka hari-hari ini lagi nggak bisa dihubungin. Kita dapat kabar baru saja rumahnya kena rudal, anak-anaknya semua meninggal dunia, saudara.
Nggak sampai di situ ya ikhwan. Sekolah, jamiah, universitas yang hancur total 92 sekolah dan universitas hancur total. Selanjutnya 285 rusak. Kemudian masjid 115 masjid hancur total, saudara. Dan 200 masjid rusak. Jadi totalnya 300 masjid lebih ya ikhwan. Bahkan 3 gereja rusak, kena hantam oleh mereka. Dan gak sampai di situ, rumah pemukiman warga Gaza yang hancur total 55.000 rumah ya ikhwan. Dan yang rusak 258.000 rumah. 55.000 rumah hancur total, orangnya udah gak bisa tinggal di dalamnya ya ikhwan. Ini data saya dapat resmi dari pemerintah Palestina ya ikhwan. Ini bukan data hoax, data resmi dari pemerintah Palestina. Pertanyaannya, apa yang kita bisa lakukan buat mereka ya ikhwan? Apa udah bosan? Ngedoainnya udah bosan, udah 2 bulan udah capek, kunut nazilahnya berhenti. Wiridnya buat mereka udah bosan. Padahal keadaannya makin genting saat ini. Pasukan-pasukan Israel, mereka nggak mampu berhadapan dengan tentara-tentara mujahid Palestina. Kalah mereka ketika berhadapan. Tapi dengan cara culas dan curang yang mereka hantam warga-warga sipil ya ikhwan. Udah bosan, nyumbangnya udah selesai. Berjuang di medsosnya udah selesai. Udah berhenti gitu. Saudara kita makin banyak yang meninggal dunia, yang syahid, terus kita berhenti berjuang ya ikhwan. Hati-hati. Besok kita akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya jadi teringat ada satu syekh di Palestina, di Gaza. Ini syekh kakek-kakek, anaknya meninggal, cucunya meninggal, keluarganya meninggal ya ikhwan. Itu jenazahnya dijejer para syuhada di depan kakek ini. Ini kakek bicara sama jenazahnya syuhada. Apa kata kakek tadi? Wahai syuhada, wahai para syuhada, kalian sebentar lagi akan bertemu Rasulullah. Tolong adukan ke Rasulullah, umat Islam abai. Wahai para syuhada, tolong adukan ke Rasulullah, umat Islam diam saja, kita dibantai. Ya Rasul, Allah, wahai para syuhada, tolong adukan ke Rasulullah, umat Islam bungkem, kita dibombardir, saudara. Jangan sampai kita termasuk yang diadukan ke Rasulullah SAW. Kalau sampai kita termasuk yang diadukan ke Rasulullah, habis kita, saudara. Kita nggak bisa berangkat ke sana, tapi nggak ada alasan kita untuk nggak ikut berjuang ya ikhwan. Yang bisa berjuang dengan hartanya terus lanjutkan perjuangan dengan harta, sisihkan rezeki kita untuk bantu mereka. Yang bisa berjuang dengan doanya terus berjuang dengan doanya. Yang bisa berjuang dengan medsosnya terus berjuang dengan media sosialnya. Yang bisa berjuang dengan cara boikot, jangan berhenti saudara. Terus lanjutkan boikotnya, boikot produk-produk mereka. Jangan lupa boikot juga akhlak mereka. Jangan lupa boikot juga gaya hidup mereka. Jangan lupa boikot juga pemikiran mereka. Jangan lupa boikot juga penyimpangan-penyimpangan mereka. Negara-negara Islam jangan cuma diam. Mau nunggu apa? Negara-negara Islam gak ngirim pasukan ke Israel, ke Palestina untuk melawan Israel, mau nunggu apa? Amerika berani terang-terangan bantu Israel dengan militer. Inggris berani terang-terangan bantu Israel dengan militer. Lantas negara-negara Arab, negara-negara Islam mau nunggu apa lagi? Mau nunggu sampai berapa yang meninggal? Mau nunggu sampai berapa rumah yang hancur? Mau nunggu habis itu yang namanya Gaza, saudara. Na'udzubillah min. Makanya saya mau tanya, jawab yang kompak. Umat Islam jawab yang kompak. Siap lanjutkan perjuangan? Orang keras siap lanjutkan perjuangan? Siap untuk bela Palestina? Siap boikot produk-produk Israel? Siap lanjutkan doa untuk Palestina? Siap berjihad dengan harta? Siap untuk ganyang Israel? Semua angkat tangannya, takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Maka terakhir sebagai penutup saudara, sama-sama kita baca sholawat dengan niat mudah-mudahan berkat sholawat, mudah-mudahan berkat sholawat, mudah-mudahan insya Allah Palestina diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan berkat sholawat Israel dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan berkat sholawat juga ini sebentar lagi kita 2024, mudah-mudahan Indonesia Allah jaga tetap damai, tetap tentram, tetap sejahtera, dan mudah-mudahan Allah berikan kita pemimpin yang soleh, pemimpin yang adil, pemimpin yang takut sama Allah,
pemimpin yang cerdas, pemimpin yang cinta kepada ulama, pemimpin yang mau bekerja sama ikut dengan ulama, pemimpin yang memperjuangkan aspirasi umat. Amin ya rabbal alamin. Ayo sama-sama kita baca sholawat semuanya, semua baca sholawat. Allahumma salli ala wa ashghilil in Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin wa akhrijna sallallahu dal Mustafa sayyidil mursalin sallallahu ya Rasulullah Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala ajma'in wa ala alihi wa sahbihi. Sekali lagi Allahumma wa ashghili zalimin bizzalimin Allahumma wa ashghili zalimin wa akhrijna takbir takbir sallu ala nabi. Terakhir sebagai penutup saya minta barakah Fatihahnya untuk ibunda kami yang baru saja meninggal dunia, yang baru saja wafat, Syarif Al-Hubabah Fadlun binti Fadil bin Yahya, dan juga kita bacakan Fatihah untuk muassis Majlis Adz-Dzikra, guru kita Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Al-Fatihah hadratil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Syarif Fadlun Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa ya'li darajatihim fil jannah. Dan jangan lupa buat yang ngasih nama majelis ini, Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, yang ngasih nama majelis Al-Fatah. Allah yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa yu'id 'alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim fid din wad dunya wal akhirah bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.